怎么可能？不可以输给他！两位前辈，该你们出手了。快看快看，真的在吵啊！竟然不用药鼎也能炼丹，竟然还有这等炼丹神技！你输了。Kembali lagi, seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Strongest Upgrade. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung ya, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan dengan kini masih berlatar di lapangan Papiliun Pil. Seperti kita tahu bahwa di sana sedang digelar sebuah kompetisi alkemis antara Zhao Peng dengan Yuan Zhong. Semua orang yang mengetahui ini langsung aja memadati lapangan ingin melihat kehebatan dari Yuan Zhong yang merupakan alkemis tingkat 4. Bahkan di sana semua orang meremehkan Zhao Peng dan mengira kalau dia pastilah kalah. Langsung aja Yuan Zhong memulai pemurnian pilnya disusul Zhao Peng yang masih bersantui dan juga bersiap untuk memurnikan pilnya. Tapi Zhao Peng tidak tergesa-gesa itu dalam melakukannya karena dia langsunglah memasukkan semua bahannya pada tungku miliknya. Dan langsunglah pemurnian pil pun dimulai. Terlihat Zhao Peng menerbangkan tungkunya membuat Yuan Zhong terpana merasa tak percaya jika Zhao Peng ternyata melakukan pemurnian dengan cara memasukkan semua bahannya. Bisa kita lihat jika semua bahan sudah mulai ia panaskan ditambahkan dengan naga api untuk menstabilkan panas tiap-tiap bahannya. Lagi-lagi Yuan Zhong yang melihatnya dia menjadi panik tidak percaya. Bagaimana mungkin Zhao Peng yang seorang sampah ternyata mengetahui sebuah teknik alkemis yang sangat canggih. Meski begitu Yuan Zhong tidak mau kalah. Ia segera kembali bergerak untuk memurnikan pilnya, mengeluarkan api banteng 5 arahnya. Melihat pergerakan Yuan Zhong, di sana Zhao Peng pun tersenyum tipis dan bergumam jika hari ini Zhao Peng akan mengalahkan Yuan Zhong dan membuatnya bertekuk lutut di hadapannya. Yang bahkan semua orang akan menjadi saksi kekalahannya. Dari samping sang kaisar benar-benar terpana melihat aksi Zhao Peng yang dia bilang. Jika sikap arogan Zhao Peng sangatlah mirip dengan tetua Sun saat dia masih muda. Di atas arena, Yuan Zhong teruslah memurnikan satu persatu bahannya. Saat ini dirinya begitu kesal karena waktu pemurniannya sudah kalah telak dengan Zhao Peng, yang kini memurnikan semua bahan secara bersamaan. Yang dimana jika hal ini terus berlanjut maka sudah pasti dirinya akanlah kalah. Dari lapangan semua penonton merasa senang dan ada 2 prajurit menyemangati Zhao Peng untuk semangat. Begitupun di pihak musuh ketiga wanita yang juga menyemangati Yuan Zhong. Di saat ini Yuan Zhong nampak pasrah baginya. Jikapun dirinya terus memurnikan semua bahannya, maka hasilnya akanlah sama yaitu kekalahan. Oleh sebab itu Yuan Zhong kemudian berpikir keras dan muncullah ide jahatnya, yaitu meminta kedua tetua untuk membuatnya melakukan sesuatu. Mendengar perintahnya, kedua tetua pun setuju dan langsung bergerak melesat ke arah tungku Zhao Peng untuk menghancurkannya. Melihat ini, sang kaisar dan juga tetua Sun mereka terkejut dan langsung aja tetua Sun pun bergerak untuk menghentikan 2 tetua. Tapi kedua tetua ini sangatlah lihai, di mana salah satu dari mereka menggunakan teknik menghilang yang merupakan teknik unggulan sekte Xuanji. Dan kini tiba-tiba salah satu dari tetua berada tepat di depan tungku Zhao Peng dan menghancurkannya. Melihat ini Yuan Zhong tertawa keras tapi berbeda dengan sang kaisar dan Dang Gonglin yang kini mereka sangatlah panik. Semua penonton juga menjadi terdiam melihat ke arah tungku yang sebentar lagi akan meledak. Tetua Sun mengatakan kalau Yuan Zhong sudah melanggar aturan kompetisi, jadi dia bilang kalau kompetisi ini akan dihentikan.
Kan tetapi alih-alih merasa panik, Yuan Zhong malah tertawa keras mengatakan kalau dia tidak melanggar aturan. Karena semua orang tadi sudah mendengar kalau Kaisar Ging hanya mengatakan jika pemenangnya hanyalah dia yang membuat pil dengan tingkat paling tinggi dan tidak menyebutkan batasan lainnya. Awalnya Tetua Sun inginlah membungkamnya, tapi Zhao Peng menghentikannya. Dia bilang kalau mereka tidak perlu repot meladeni orang picik seperti Yuan Zhong, karena Zhao Peng belum sepenuhnya kalah. Mendengar ucapan itu, semua orang pun melirik ke atas langit, tepatnya pada tungku Zhao Peng yang sudah hancur. Tentu saja Yuan Zhong menertawakannya karena kuali Zhao Peng sudahlah hancur dan sangat mustahil Zhao Peng menggunakan kuali pecahnya untuk membuat pil. Dia mengolok-ngoloknya kalau yang akan dilakukannya sekarang bukan lagi penyempurnaan pil, melainkan menggoreng sebuah pil. Akan tetapi Yuan Zhong seketika terdiam dikala Zhao Peng membenarkan ucapannya kalau dia akan menggoreng pil. Segera Zhao Peng bersiap dan inginlah membungkamnya dengan memperlihatkan keterampilannya dalam menggoreng pil. Pada saat ini tak ada lagi yang bersuara, semuanya melihat ke arah Zhao Peng yang sedang menggoreng pil. Semua orang masih tidak percaya dan mengira jika Zhao Peng sudahlah gila. Namun semua ejekan dan cemoohan semua orang akanlah dibungkam Zhao Peng dengan keterampilannya. Sebelum mulai, Zhao Peng memejamkan matanya sembari memegangi tungku ruksak miliknya. Dan penggorengan pil pun akhirnya dimulai. 你的药鼎都炸了，干脆就炒蛋吧。怎么把丹药炒出来？这家伙不会真的炒蛋吧？哼，快看快看，真的在炒啊！ Dari bawah Nanggonglin memerintahkan semua prajurit untuk melindungi Zhao Peng, jangan biarkan siapapun mendekatinya. Yuan Zhong yang awalnya meremehkannya, kini dia pun dibuat panik ketika Zhao Peng benar-benar menggoreng sebuah pil dari yang tadi sebuah cemoohan. Kini berubah menjadi kenyataan. Jelas keterampilan Zhao Peng bukanlah pertama kali ia lakukan, di mana sebelumnya dia pernah melakukannya bahkan dengan sebuah wajan. Dan sekarang dengan menggunakan setengah tungkunya maka ini jauh lebih baik daripada sebelumnya. Lagi-lagi aksi Zhao Peng ini membuat Tetua Sun menjadi sangat terpukau. Dia tidak menyangka kalau di dunia ini ternyata terdapat metode pembuatan pil yang seperti ini. Dia menyesal kalau selama hidupnya dirinya tidak belajar giat dan hanya menyia-nyiakan waktunya. Setelah semua bahan dipanaskan, Zhao Peng mulai menyatukannya, membentuknya menjadi sebuah pil. Dengan bantuan api naganya, maka pil pun sukses dimurnikan. Zhao Peng mengumumkan pil buatannya yang adalah pil yin yang tingkat kelima. 竟然不用药鼎也能炼丹，竟然还有这等炼丹神技！ Segera Zhao Peng menuju ke hadapan Yuan Zhong mengejeknya kalau pil buatannya ini pastilah belum pernah dilihat Yuan Zhong. Segera Zhao Peng memperlihatkan pil buatannya yang membuat semua mata memandang menjadi sangat terpukau. Tetua Sun melihat jika pil buatan Zhao Peng memiliki 5 warna, yang dalam hal ini bisa dikatakan jika pil tersebut adalah pil tingkat 5. Secara otomatis, jika alkemis mampu membuat pil tingkat 5, maka dia merupakan seorang alkemis di tingkat 5. Lagi-lagi meskipun telah melihatnya, Yuan Zhong tidak terima, mengatakan kalau ini sangatlah mustahil. Namun Zhao Peng mengatakan pada Yuan Zhong untuk tidak membuang tenaganya lagi. Yang bahkan kalaupun Yuan Zhong memurnikan pilnya, maka pastilah itu adalah tingkat 4. Dan jika dibandingkan dengan pil buatannya yang di tingkat 5, maka sudah pasti terdapat perbedaan yang sangat banyak. Mendengar ucapan Zhao Peng, Yuan Zhong merasa lemas menghentikan pemurniannya. Dia tidak percaya kalau dalam kompetisi alkemis ini sebenarnya dia telah kalah. 你输了。赵放果然是一位5阶炼丹师，丹药炼成也不过是4阶丹药。我5阶，输了。 Zhao Peng penasaran perasaan Yuan Zhong ketika dikalahkan di depan semua orang, yang pasti dia sangat menyedihkan. Selain itu, semua penonton nampak kesal dengan trik kotor Yuan Zhong yang meskipun digunakan, tapi tetap aja akhirnya kalah. Semua orang kini mulailah tidak menyukai Yuan Zhong dan kini semua supporternya beralih pada Zhao Peng. Melihat semua ini, Yuan Zhong benar-benar merasa malu dan menuduh kalau semua ini pasti ulah Zhao Peng yang telah menjebaknya, yaitu dengan mempermalukan dirinya di depan semua orang. Dengan santuy, ia pun mengiyakannya. Selain itu, di mata Zhao Peng, Yuan Zhong ini hanyalah seorang badut yang sedang melakukan komedi. Jelas, mendengar cemoohan itu, Yuan Zhong menjadi marah dan kini langsunglah menyerang Zhao Peng.
Beruntung tindakannya berhasil dihentikan oleh Kaisar Qing. Dia mengatakan jika ini bukanlah wilayah keluarga Zhou, jadi dia dilarang untuk berbuat onar. Dari bawah, kedua tetua juga mengingatkan Yuan Zhong agar tidak melakukan tindakan gegabah. Alhasil mendengar itu ia pun berhenti dan berjanji kalau dia akanlah balas dendam saat pertemuan keluarga nanti. Selain itu, Yuan Zhong bertekad akan menghancurkan seluruh keluarga cabangnya. Namun sebelum pergi, Zhao Peng menghentikannya. Dia mengingatkan tentang taruhannya dan harus segera ditepati. Dan setelah itu, cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.